Kita menghadapi kenyataan demi kenyataan itu tidak bisa mengerti. Rencana Tuhan, maunya Tuhan tidak bisa mengerti. Tapi kita selalu ingin supaya keinginan kita, kehendak kita kesampaian. Sampai tiba yang kita inginkan. Tidak bisa ternyata. Jalan satu-satunya adalah kamu harus percaya bahwa langkah-langkahmu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Takdirmu sudah ditulis oleh Tuhan di dalam bukunya. Kamu mau lari kemana? Baca Mazmur. Mazmur berapa itu? 139. Nanti saudara akan tahu. Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh dan dekat. Terus pokoknya apapun, kamu mau dimanapun, Tuhan tahu. Kamu di tempat gelap sekalipun, buat Tuhan tidak ada yang gelap. Semuanya terang. Kita itu sudah tahu. Makanya kemarin Agung waktu saya nyampaikan pesan Tuhan bilang, Gong jangan berharap pada manusia, tapi harap pada Tuhan. Dia itu pertama ya sinis, jangan saudara kira itu biar rendah hati. Loh, orang model Agung ini orang tidak rendah hati, sombong. Dasare. Jadi saya tidak bilang dia sombong, tidak. Dasare itu sombong. Dan ternyata saudara, semua kita itu tidak ada yang tidak sombong. Aneh lah. Lebih-lebih model aku. Memang kelemahanku di situ. Sombong, moto keranjang, moto duitan. Wah itu gawat tenan saudara. Saya ini sudah hilang semua. Tapi nyatanya kok kadang-kadang kok muncul. Bingung lah. Umurku ini sudah 76. Sudah ndak kepengen nafsu itu sudah ada. Udah hilang. Jadi hilang Pak, hilang. Jadi ndak bisa timbul, ndak bisa. Lucu tapi kadang-kadang itu mak seliwer kepengen gratil. Loh, aku sampai ngomong sama diriku dewe, loh untungnya apa? Wong cuma jawil-jawil. Nggak ada toh, malah membuat masalah. Aku sampai tanya, loh Tuhan kok iso timbul gini? Karena kamu masih hidup di dunia. Jadi watak itu sudah sembuh. Tapi kadang-kadang muncul meneh. Oh, gak bisa hilang Tuhan. Hilangnya engkau dek kowe mati. Jadi kamu tuh udah usah bilang, Pak saya itu mata keranjang kayak Bapak, tolong doain dong. Gak bisa. Kalau udah engkau sama Tuhan, gak bisa. Jadi jangan minta transfer saya. Kamu tak doain deh transfer watakku masuk ngone-ngonmu repot kowe. Loh, kalau masuknya kayak ngone Semi, Samuel itu ora apa-apa wong padha. Wong memangnya berdasar lah bapaknya itu enggak. Bapaknya enggak punya mata keranjang. Bapaknya itu apik loh kelihatannya. Maka dari itu saudara kita itu sudahlah. Kalau kamu mau menyenangkan hati Tuhan, itu cuma contohnya, cuma kuncinya itu cuma satu. Belajar roh dari Tuhan Yesus, rendah hati, gelinding wae. Percayalah bahwa Tuhanmu itu baik. Sebab kita ini dibentuk lain-lain, saudara. Contohnya, yang satu dibentuk tidak menderita,
dari kecil enak terus sampai naik tingkat tinggi. Sebaliknya yang lain, saya dibelok dari bawah sampai ke atas. Penderitaan demi penderitaan. Tapi sampai satu saat, saudara tahu, saya baru tahu, ya Tuhan itu luar biasa baik. Waktu saya tuh ditabrak, mobil saya hancur. Menantu saya mati di tempat di sebelah saya. Saya sendiri, kalau menurut ilmu kedokteran, tidak mungkin hidup. Karena otakku ini, tengkorakku ini isinya darah 350 cc. Dokter berkata, ini mau diapain? Jadi harusnya tidak mungkin. Ini mesti sudah gila, sudah koma, sudah hilang ingatan. Lebih-lebih pada waktu otaknya di scanning, miring 3 mili. Otaknya miring. Sampai dokternya bilang, lho iki otaknya miring kok wonge ora miring. Bingung gak? Karena apa? Sadar. Sampai tiap hari itu tanyaannya apa? Ada yang sakit? Enggak. Ya enggak mungkin loh. Aku sing ngalami kok kowe sing bilang enggak mungkin. Itu piye aku bilang. Di situ saya baru tahu Tuhan itu luar biasanya. Saya boleh ngalami tapi tidak menderita. Jadi orang lain melihat itu, penderitaannya, mata di sini satu bola tenis darah. Terus anak-anak itu, peperangan tiap malam, saudara. Karena apa? Roh maut itu mau jemput saya. Tapi mereka perang. Nyata loh, lampu goyang dewek, ser. Orang ngeri gue. Saya tidur di tempat tidur, delok lo kok melaku dhewe ya sebento ya. Wong dia goyang-goyang, ndak tahu anak-anak sing perang. Karena apa? Takut saya mati. Karena memang tiap malam mesti ada yang mati. Tidak sebelah saya, belakang saya, atas saya, bawah saya, mesti mati. Tiap malam. Sehingga mereka tahu, wah malaikatnya teko meneh ini. Mau cabut. Tapi yang aku sing ngalami, ora krasa apa-apa kok. Ndak terasa apa-apa. Tidur ya tidur, santai. Sehingga saya itu punya kebiasaan yang istri saya tuh kawin 40 tahun lebih itu ndak tahu. Kalau saya nganggur di tempat tidur, itu saya diam itu ingat masa kecil kepingin punya helikopter, pengen naik helikopter, tapi ternyata waktu saya di Kalimantan naik helikopter, saudara, perginya itu pergi pulang naik helikopter. Nah, saya itu suka main guling karena helikopter kan kitirannya kayak tak putar-putar guling. Kan seneng ya toh. Tahu-tahu istri saya itu aku bilang, loh, kenapa yang kue kok nangis? Kue ndak gila. Bayangin saudara. Lah wong orang wis tuwa mainan guling. Kan Tuhan ngomong, kalau kamu tidak seperti kanak-kanak tidak masuk surga. Ya toh. Jadi saya main guling, dia nangis setengah mati. Tangis siapa? Loh, kowe ora gila. Loh, kenapa kok kowe nangis kayak gitu? Lah, mana ada wong tua kok mainan guling? Diputar-putar. Oh, kamu tuh tidak pernah tahu. Loh, kawin 40 tahun loh, saudara. Orang ngerti itu? Ngerti enggak, saudara? Masih banyak hal yang kamu tidak tahu. Maka dari itu, engkau kalau mau masuk ke dalam tingkat-tingkat yang lebih tinggi, hanya satu jalan, belajar dari Yesus.
Ucapkan syukur dalam segala perkara. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Lah Pak, menderita Pak. Tidak sakit. Aku ngalami dewek. Ya Pak, saya lumpuh. Aku ngalami lumpuh. Ya Pak, takut mati. Aku ngalami mati. Nah terus, ya mati. Wong mati itu enak. Cuma tarik napas 3 kali, sesek, gelek mati. Cuma itu toh, orang sakit toh, sesek. Jadi kalau saudara itu mengalami, itu lakukan firman, ngucap syukur. Tapi yang namanya ngucap syukur ini juga motivasinya lain-lain. Apa? Satu ngucap syukur kepengen sembuh. Yang satu ngucap syukur kepengen keinginannya dituruti. Tapi kalau yang saya alami yang maunya Tuhan, ngucap syukur Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi pada diriku, Tuhan itu sudah lihat, Tuhan sudah ukur, dan Tuhan itu baik. Ya tapi kan aku menderita. Itu pun sudah diukur Tuhan. Karena Alkitab berkata, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Ucap syukur. Dan saya alami saudara. Waktu sakitnya sudah memuncak. Aku bilang, Tuhan tidak kuat. Jawabannya Tuhan, ucap syukur. Saya ngucap syukur. Plus, sakitnya hilang. Tidak sembuh. Belum sembuh, sakitnya hilang. Jadi tidak menderita. Jadi pada waktu saya tabrakan itu, saya di rumah sakit Boromeus itu, mata kayak begitu, orang yang melihat, waduh, dokter sendiri pun tidak bisa. Sampai akhirnya tidak dikasih obat. Itu pun saya barusan tahu. Tidak dikasih obat, justru itu baik. Karena apa? Tuhan yang bertindak. Kalau saya dikasih obat, kacau. Karena menurut dokter, ini tengkorak harus dibuka. Dibur, digergaji, taruh di lemari es. Lah terus otakku dibuka. Hah? Kamu buka. Lah otaknya, ya dikeluarin darahnya. Loh, otak itu kayak lembah gunung gini. Mana bisa disinggul Daisa? Ya, kemampuan kita cuma buka. Lah buka, nanti bakteri ini masuk, tidak bisa nyegah. Bagaimana coba? Untungnya, Boromeus itu dokternya ya pinter, tapi dianggapnya sama Singapura kurang pinter. Aku bilang, justru yang bodoh itu yang dipakai Tuhan. Jadi tidak bisa apa-apa toh. Tidak bisa apa-apa. Tidak diapa-apain. Bener. Coba aku dibuka, mate. Wah, otaknya miring balik none piye. Wong dipegang tidak bisa. Dibalik no kepegang melonyot kan gini nanti. Mate aku bilang gitu. Udah diemin 3 hari kemudian sempurna kembali. Hanya Tuhan berfirman, balik loh. Ngerti tak saudara? Mengucap syukur, percaya bahwa apa yang engkau percaya itu pasti jadi. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Memang tantangan banyak. Kita dianggapnya kelenik. Kita dianggap orang sesat. Biasa. Tuhan Yesus yang ngalami. Tuhan Yesus sendiri aja dikatain sesat. Setan lagi. Jadi jangan kaget. Kalau kamu dicela dia, ini apa ini? Pakai banner. Pakai jubah. Model-model kayak gini. Aku bilang, aku sendiri pun tidak ngerti. Tapi kamu melakukan, iya.
Karena apa? Maunya Tuhan begitu. Taunya bagaimana? Lah ya tidak tahu kalau kamu tidak ngalami dewek. Kalau Tuhan bilang, pakai. Gak bisa. Udah, yang penting itu urut. Gelinding baiklah. Percaya bahwa kamu gelinding tidak masuk jurang. Tapi naik ke surga. Pasti sampai. Saudara tahu, kalau dipikir itu tidak masuk akal. Saya itu 3 bulan ini, Tuhan bilang berapa? Keliling Indonesia. Berapa lama Tuhan? Selesain Indonesia. 3 hari pergi, 3 hari di rumah. 3 hari pergi, 3 hari di rumah. Selama 3 bulan. Umur sudah 76 kayak model gini. Aku bilang, Tuhan, ini datang sana, pulang. Sehari 2 hari berangkat lagi. Iya. Lah, ini wis tuwa Tuhan. Aku lebih tahu kamu wis tuwa. Lah iya, kok malah karena bukan kamu yang melakukan, aku. Nah, kalau Tuhan ngomong gitu tuh bukan berarti saudara enggak kena serangan. Enggak. Kena, enggak apa-apa. Saya pulang dari Samarinda, meler terus. Wilek batuk. Aku bilang, Tuhan, aku lusa ini berangkat lagi ke Bitung, kemana. Ini piye meler terus ngomong gini. Tuhan coba ngomong apa? Angkat toh cincinmu. Kamu tak kayak cincin buat apa? Diangkat ya. Logikanya di mana saudara? Ngangkat cincin. Terus ngapain aku bilang itu? Ngomong apa? Semua kabur. Pilek batuk kabur. Pokoknya aku berusaha berangkat sudah sehat kembali. Ngomong. Tahu ngomong gitu. Ya jangan lalu kamu merasa baru ngomong piye Pak? Wes hilang. Ya udah hilang. Mau berangkat, pes hilang, sehat semua. Gola kok Tuhan kok anune kok selalu kok mepet. Mbok jauh-jauh hari, ndak bisa. Wong Tuhan itu suka bikin deg-degan itu gitu. Tuhan tuh mau menyatakan bahwa dia itu maha kuasa supaya kamu ngalami. Beres. Saya kemana-mana beres. Diancam apa? Sudah takut. Bayangin saudara. Mau disembelih pun malah ngomongnya Tuhan bilang, Tuhan aku ini nanti jam 11 mau dipotong kepalaku. Dan saya lihat sendiri loh saudara di belakang rumah kontrakan saya itu. Tiap hari itu ratusan orang disembelih. Nah, hari itu tuh saya mau dipotong kepalaku. Karena apa? Difitnah. Aku bilang Tuhan, aku ini besok mau dipotong kepalaku. Istriku sedang ngandung 7 bulan, ngandung Iin. Makanya aku bilang keluar anak kayak model kayak Iin, diangkat jadi panglima. Wongin terobos terus masa bodoh. Nah, karena memang pada waktu di kandung itu ya begitu tuh ngadepi bahaya, santai saja. Aku bilang istriku ngomong gini, yang yuk kita pergi aja. Ya tanya Tuhan, Tuhan bilang apa? Tenang di rumah. Ada polisi letnan 2 yang jagain saya. Dia pakai senjata mau ngawal. Tapi Tuhan bilang, enggak butuh aku dia. Tapi carane Tuhan, kan aku enggak bisa nolak dia. Aku yang punya cara. Saudara tahu, dia dari rumahnya ke rumah saya, enggak bisa sampai. Naik sepeda zaman itu, naik sepeda, bannya kempos terus. Ditembel, jalan 10 meter, kempos meneh. Ditembel, jalan 10 meter kempos meneh. Sehingga akhirnya orang itu datang jam 11 malam. Dia sudah datang, polisi ini baru datang jam 12. Sudah selesai. Pada waktu dia ngetok, loh kamu kok masih hidup? Dia masih. Oh Tuhan, no. Aku bilang itu. Masa dia bisa
Orang pakai seberang sana mau motong kamu kok bilang, Kak Tuhan, enggak tahu aku bilang itu. Jangan kamu kira terus saya bilang, enggak apa-apa, potong ya potong. Enggak. Saya yang ngomong, kamu mau motong kepala saya. Gampang apa? Ini milik Tuhan, tahu enggak kamu? Jadi saya melawan loh saudara. Jangan kamu kira saya itu kan rendah hati Pak, terima saja. Enggak bisa. Orang model saya, mau dikasih tahu janda lari ya. Nah, tapi karena Tuhan bilang, jangan pergi. Ya sudah. Ngerti saudara? Sehingga orang itu semua masalah bisa diubah oleh Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu. Saya ya tidak ngerti kalau orang itu ternyata punya masalah yang persis yang saya atasi. Sehingga pada waktu itu dia Pak mau mati di mana? Loh saya bilang, loh kok mati kok di mana? Gampang, belakang itu kan buat kamu kemarin nyembelin orang berapa puluh itu kan di situ toh. Iya. Iya gampang toh. Ngapain tanya gitu? Yang bukan begitu. Yang tanya itu, kamu kok diburu membunuh saya itu apa masalahnya? Oh saya tidak tahu Pak. Bayangin saudara. Dia ngomong, saya tidak tahu. Saya punya tugas adalah mengambil kepala Bapak. Malam ini jam 11 harus saya bawa kepala Bapak. Bayangin saudara. Mau mati pakai pistol, mau pakai kawat, mau pakai pentung baseball, atau mau pakai apa itu? Pisau komando. Pilih. Yang datang orang 4. Istri saya di kamar sembahyang. Sebab apa? Dia cuma pesen gini. Yang mati bareng lo ya. Sebab ini anakmu dok nih jelu perut. Ini jangan bawa tinggal. Jadi kita bawa pulang saja semua. Oh oke. Tuhan bilang tenang. Mati gampang. Bareng-bareng. Jangan kamu kira saya bertindak gitu karena apa? Karena saya punya iman? No. Saya punya keberanian? No. Saya sendiri pun takut. Tapi saya berani apa? Firman. Dia mengatakan, tenang. Saya bilang, ngomong sama jiwaku, tenang. Meskipun tidak tenang. Jadi jangan kira saya itu sama dengan saudara. Tapi selalu ngomong, asal mulai ragu-ragu, tenang. Itu firman, percaya. Alkitab berkata, mati untung, hidup untuk menjadi pelaku firman. Udah, lolos tuh, semua jadi. Demikian juga saudara tahu, kita suruh membuat bahtera ini, tidak ada satu di antara kita yang punya iman, yang punya keberanian, yang punya ketekunan, tidak ada. Hanya Tuhan ngomong apa? Aku pilih kamu 7 orang ini apa? Karena orang nekat. Pokoknya kalau aku berfirman, kamu jalankan. Selesai. Itu Tuhan ngomong. Aku cari yang lain. Tidak ada yang berani nekat kayak kamu. Saudara tahu, pada waktu kita di Monas, saudara, jangan kamu kira kita itu, wah tegar. Kita itu sampai tidak bisa makan, Mbak Agung. Agung tuh pergi ke rumah saya jam 11 tuh. Terus jam 12 tuh biasa makan loh. Tidak bisa makan hari itu. Kenapa? Dia bilang, Pak, ini urusan di Monas ini, anunya itu kok berat sih Pak? Iya, aku bilang itu. Lawang KKR sehari, biayanya kok 10 miliar, 8 miliar. Punya uang berapa? 100 juta. Terus buat bikin KKR.
Lo KKR orang Kristen kan ada kolektene. Ini untuk orang bukan Kristen. Berapa? 300.000 orang. Lah kalau nanti terjadi keributan bagaimana? Ya itu Pak. Kalau kita tidak bisa nutup 8 miliar. Itu rumah, mobil, apa yang kita punya digadein, tidak cukup. Itu belum seperti sekarang, dia punya ini. Dulu tidak ada yang punya. Dihitung-hitung jumlah kabeh semua, harta bendanya, rumahnya, mobilnya, tidak ada 2 miliar. Karena mobil pada waktu itu masih murah. Bayangin. Sampai tidak bisa makan. Jam 12 dipanggil sama emak itu bilang, ya makan. Wis kenyang. Kenapa? Kenyang karena khawatir. Takut. Itu belum jadi. Masih kurang seminggu. Waktu kejadian kurang sehari. Si bagian kendaraan Henry ngomong gini, Om, saya minta duit berapa? 1 miliar. Buat apa? Bayar angkot. Bayar angkot. Lah kamu punya uang berapa? Tidak ada uang. Ayo sembayang. Bayangin saudara. Sembayang. Tuhan, baru ngomong gini saya. Tuhan, pikiranku minta duit. Langsung digentak sama Tuhan. Aku tak suka. Loh, jadi kita sembahyang orang 6 itu sembahyang. Tuhan, langsung digentak. Aku tidak suka. Nah terus piye? Itu bukan urusanmu. Loh, lawang bendaharane sing minta duit mbek siapa? Udah, itu urusanku, bukan urusanmu. Ya, jadi saya doanya tidak tak terusi terus. Amin. Lah, semua Agung, Iin, Denny, Peter Hadi. Loh, Pak, tadi kan mau minta duit. Ya, digentak sama Tuhan, marah kok. Dunia ini piye? Aku tidak suka kamu doa duit. Nah terus piye Tuhan? Itu urusanku, bukan urusanmu. Bayangin saudara. Duit 1 miliar. Bukan urusanmu. Dan butuhnya besok jam 10. Bayangin saudara. Ini jam 8 malam. Besok butuh 1 miliar. Tidak ada. Lah Tuhan ngomong gitu ya. Saya bilang, bendaharanya, sembayang dewek. Dia bilang, loh Om, ini kan bukan proyekku. Aku kan cuma megang bendahara. Kok suruh aku dewek? Lah ya tidak tahu. Wong Tuhan ini bilang, aku tidak suka. Aku tidak boleh doa kok, Lah terus piye Om? Ya tidak tahu. Wah sembayang. Saudara tahu, semalam suntuh tidak bisa sembayang. Nangis toh. Besok aku ikut sembelih. Sebab kalau sopir angkotan tidak mau di kredit. Datang bayar. 1 miliar, bayangin. Tidak ada duit. Apa enggak itu kerjaannya orang edan? Ya toh. Bayangin saudara. Itu kenyataannya itu begitu. Dan saya ya bilang, sembayang, tak percaya saja. Nah, terus apa yang aku lakukan? Sudah besok bangun jam 8 pergi ke bank. Ngapain Ya nongkrong wae. Nongkrong di bank, tanya ada kiriman ndak? Jam 8 sampai sana bilang tidak ada Om. Ya dinteni. Sampai jam 9 tidak ada Om. Ya durung jam 10 toh ya. Kowe dari bank ke Monas berapa? Ya kira-kira 1/4 jam. Ya wis dinteni lah. Ngerti saudara? Itu kayak begitu.
Bayang. Jadi itu yang di bank, sing Henry, yang si gendut itu di sana. Nah, kita itu tidak pernah ngerti. Tidak pernah ngerti. Kalau ternyata yang dibuat saluran itu agung, orang ngerti. Oh, dia tidak punya duit. Tidak punya. Tidak punya dia. Nah, dia yang makannya pada waktu ini. Aku tidak suka. Aku meluk. Kenapa Tuhan? Ya tidak apa-apa. Itu urusanku, bukan urusan kamu. Kurang ajar enggak. Ternyata itu Tuhan sudah tahu. Tabungan ini dia diseni orang 1 miliar. Dia sendiri tidak tahu. Cuma dia dari rumah diomong Tuhan, bawa buku tabunganmu. Tapi tidak ada di sini. Tapi dia nurut. Bawa. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Itu Tuhan. Ngerti enggak? Caranya percaya, nurut wae. Jalane tidak usah ngerti. Jangan kamu rencanakan. Sebab kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kemukakan kehendakmu kepada Dia. Jujur mengatasi kesulitan, kelemahan, watak, perangai, kekurangan apapun. Terus terang, terbuka. Dia itu jalan luar biasa. Itu ndak itu tok, saudara. Setelah selesai, ditanya, ada kiriman berapa? 1 miliar. Wah, baru Henry itu rasanya bilang, pelong. Tapi saat akhir. Kita yang di Monas, sembayang terus. Tuhan apa yang lagi? Beritahu. Diserbu. Jenggot pakai peci putih-putih 1.000 orang dari Tasik, 50 bus. Kita tanya, Pak mau kemana? Katanya di Monas ada ribut-ribut. Jadi kami datang. Berapa orang Pak? 1.000. Tapi kok di sini kok tenang-tenang aja ya? Aku bilang Tuhan ini piye dia pakai ini si jenggot-jenggot ini. Jadi lapangan Monas itu masuk gelundung. Wah, mereka yang anak-anak yang di luar bilang, Om, jenggot-jenggot masuk Om. Berapa? 1.000. Piye Om? Ini dia pakai Om. Tenang. Sembayang dulu, sembayang. Kita sembayang, Tuhan, ini jenggot-jenggot masuk, ini piye? Apa yang kita harus berbuat, Tuhan? Tuhan bilang apa? Cuma ngomong. Perintahkan, suruh lewat. Ya, amin. Ayo, perintah. Dalam nama Tuhan Yesus, jenggot-jenggot lewat, masuk kota, jalan-jalan. Tapi kamu lewat di Monas saja, tidak boleh mampir. Lewat. Saudara tahu, kita ya tidak tahu apa-apa, cuma ngomong gitu. Ini jenggot-jenggot ini bilang gini, tidak ada apa-apa, ayo ke kota jalan-jalan. Jalan-jalan. Bayangin saudara, kita tidak melakukan apa-apa. Jalan-jalan. Loh, itu belum yang FPI. 250 pasukan FPI. Masuk. Tapi yang FPI Tuhan bilang, biarin. Tuhan nanti yang beracara. Wes, jadi kita tidak doain. Ternyata dia bilang apa? Aneh ya. Masuk sini kok hati jadi tenang, damai. Jadi tidak lakuin apa-apa, tidak ribut, tidak. Yang menjadi masalah, perkara apa? Duit lagi. Duitnya apa? Ini sembakonya, rotinya habis. Iya coba, aku tanya Mbak In, kowe itu sedia berapa? 100.000. Loh, Tuhan bilang apa? 300.000. Lah kok gue sedia cuma 100? Aku tidak punya iman, Pak. Saudara tahu?
Dan duitnya ndak ada, Pak. Mana ada pesen roti itu dikasih first cost. Pesen roti 100.000 bungkus, ngasih first cost 5 juta. Sedang satu roti harganya 5.000 kali 100.000 berapa? Pabrik roti bilang, loh Bu, dikasih cuma 5 juta Bu. Iya. Nah, kita punya duitnya cuma segitu. Lah ini kalau nanti ibu tidak bisa bayar kan aku bangkrut Bu. Loh, kalau bapak percaya buat, kalau tidak percaya jangan. Saudara tahu, kita bukan berjalan dengan iman, tapi kita berjalan hanya menurut apa yang Tuhan katakan. Tapi itu pun saya kaget. Karena apa? Lah Tuhan bilang 300.000 kok. Dia bikin 100.000. Terus aku bilang, loh sembako itu, saudara tahu, jual sembako itu 5.000-an itu, gula, beras, minyak itu, saudara tahu. Orang diserbu mejanya tempat jualan, jempaliin, teriak-teriak, jarah, rampok, jarah saja. Polisinya bilang, Pak, ini ndak ada sing berani Pak. Orang segini ratusan ribu kok polisinya cuma 50 orang. Aku bilang, kowe ndak bisa apa-apa, sudah kowe masuk kono ambil roti makan mbek minum aja lah. Udah, kamu tahu saya bilang, tuh yang jaga itu siapa? Preman. Preman Jakarta semua. Pentolan preman. Tapi pada waktu menghadapi kenyataan, ini yang orang panik. Karena meja digelimpangin, orang mak ngomong gini, jarah, rampok. Saudara tahu? Terus yang jaga telepon kami, saya handphone tidak punya. Yang punya itu kan Agung, Iin, Denny, semua itu punya. Semua bilang gini, Pak, ini di jarah ini, meja digelimpangin. Orang-orang yang jaga takut ini. Aku nih, ya sembahyang. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mau beli roti ya tidak mungkin toh Tuhan. Wong 300.000, wong sedianya roti cuma 100.000. Roti seluruh Jakarta ya tidak ada Tuhan. Di samping itu tidak punya duit Tuhan. Buat beli roti, buat beli aqua. Saudara tahu? Kita cuma ngomong, apa yang kita harus lakukan? Tuhan ini cuma ngomong gini. Kamu minta orang nganter keliling Monas, kamu sebelah sini, Daniel sebelah sana. Terus rotinya ditumpangi tangan. 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Cukup sampai selesai semua. Aku ya, jangan kamu kira kalau Tuhan gitu, amin. Wah. Cuma gitu Tuhan. Aku ini ngomong, cuma begitu Tuhan. Iya, ya sudah. Aku cuma, Dan, yuk keliling, kamu sebelah sana, saya sini. Suruh manggil preman, suruh gonceng. Ngapain Pak? Roti ini tumpangi, 5 roti 2 ikan, 5 roti. Tidak ngomong bertambah banyak, tidak. 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Coba logikanya di mana? Ngerti saudara? Logikanya di mana? Wong rotinya cuma sudah hampir habis, tinggal cuma 1.000-2.000. Yang antri masih puluhan ribu orang. Keadaan seperti itu, saya cuma nurut. Mampir 5 roti 2 ikan. Yang jaga begini, Om, piye Om? Diam Om. 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Sudah, bagi. Ngerti saudara? Loh, bagi Om, bagi. Tidak bakal habis. Tidak habis tuh. Sampai selesai, masih lebih. Dan yang ajaib, saudara tahu, yang ngambil minta itu bukan satu-satu, sekarung-sekarung.
Aku sampai tanya, Bu, Ibu kok bawa roti segitu kok sekarung itu piye? Lah, habis ngambil muter lagi Pak, ngantri. Loh, yang datang kan ratusan ribu Bu. Ya nanti kalau enggak gitu kan saya enggak bisa bawa pulang banyak. Bayang saudara, gotong ini roti itu sakarung. Dan itu tidak satu orang. Pantesan setelah selesai, saudara tahu, orang Kerawang, orang Tangerang, orang mana-mana telepon, bilang apa? Ajaib ya. Kenapa? Roti ini tidak habis-habis. Saya ini satu keluarga ini seminggu makan roti terus. Jadi dia pergi ke Monas itu, habis itu tuh roti ini tidak habis-habis seminggu. Kapan ya ada lagi? Kamu yang ngerasain rotimu tidak habis-habis, sini empot-empotan kayak orang mau disembelih rasanya. Ngerti saudara? Itu tidak hanya roti, itu sembako, itu minyak, itu aqua. Tuhan ya cuma gitu. Kamu naik ke sana. Ini orang Tuhan. Wah, beringas-beringas. Meja dijempaliin yang beli sembako itu. Karena apa? Iin maksudnya supaya tertib dijual kupon. Yang dijual kuponnya cuma 100.000. 100.000 gula, 100.000 beras, 100.000 minyak. Orang saudara tahu kuponnya habis, dia mau beli minyak, gula, beras, semua mau beli. Lah maksudnya itu kan, kalau kamu sudah beli beras, ya jangan beli minyak. Mana mau. Orang bukan Kristen. Orang Kristen aja dikasih tahu ya enggak pernah bisa nurut. Contohnya kalau kita mau bagi tumen atau bagi apa, jangan dibawa pulang ya. Bagi roti, jangan dibawa pulang ya. Makan di situ. Loh Pak, ini kan titipan. Nanti kan ngantongi roti-roti banyak. Makanya dulu waktu sampai enggak kebagian. Loh kok bisa enggak kebagian? Ada 20.000. Ya karena dikantongi. Terus diumumke sama Agung, besoknya dikembaliin 2.000. Cuma dikembali 2.000. Lah yang sisanya diselentem. Ngerti saudara? Kita jadi orang Kristen itu ternyata tamak. Maka dari itu saudara harus belajar. Sehingga pada waktu itu saya cuma mengatakan, ini piye Tuhan ngadepi preman-preman kayak gini, ini bilang rampok-rampok di jarah ini. Naik atas meja. Bayangin saudara, logikanya apa? Saya suruh naik atas meja. Lah kan sama beda itu. Wong dia guling-gulingi meja. Apa Tuhan? Naik atas meja. Iya. Terus ngomong apa? Beritahu, diam. Ya, saya orangnya sudah sempat mikir dong keadaannya gawat. Naik aku atas meja, gelendang. Diam. Orang sah. Kenapa saudara? Ada nyeletuk, ada yang beberapa yang nyeletuk. Pak Harto hidup. Takut sama mayatnya Pak Harto. Jadi bukan karena saya hamba Tuhan. Ya, kita tidak tahu toh. Saya bilang, diam. Saya melotot. Pak Harto hidup. Pak Harto hidup. Aku dong kaget. Apa? Pak Harto hidup. Mundur. Nurut mundur. Rapi. Semua dapat bagian. Tidak akan habis. Tidak usah pakai kupon. Bayar 500. 5.000 semua dapat. Itu orang jadi tenang. Nah, dia pikirannya Pak Harto hidup. Mau aku bukan Pak Harto. Cuma kebetulan memper. Ya ora salahku toh. Wong aku ora nganggep Pak Harto.
Ngerti? Cara Tuhan itu jangan kamu batasi. Tuhan bisa menggunakan cara apa? Karena Tuhan tahu kelemahan orang lain. Dan akhirnya sampai selesai, semuanya jalan dengan luar biasa. Taunya kalau itu tidak selesai, tidak habis-habis itu bagaimana? Uangnya, saudara. Yang jual beras, dia harusnya cuma 100.000 kali 5.000-an cuma berapa? 500.000. Tapi waktu dihitung, loh ini uang dari mana? Uang orang beli, diterima 5.000, kok dapatnya berapa? 2 miliar. Lah itu sing bikin beras apa? Sing ngantongi beras apa, gula apa, minyak apa? Saudara tahu? Malaikat sibuk tenanan. Kerja buat kita bagiin. Sampai yang bagi roti, bagi anu tuh enggak berani lihat ke belakang loh, saudara. Kowe enggak ngalami dhewek itu loh. Wis enggak percaya. Dia sampai enggak yang bagi enggak berani. Mana? Waktu udah habis-habis, dia melinguk. Lu kok ya tetap 1.000, 2.000. Tapi diambil kok enggak habis. Itu Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Itu akan terjadi. Maka dari itu kita jalan dengan percaya. Bukan dengan pikiran. Bukan dengan akal budi, bukan dengan hikmat. Jalani. Tapi kuncinya satu. Harus Tuhan berfirman. Baru kamu lakukan. Jangan lain. Tuhan firman, lakukan. Sebelum Tuhan berfirman, jangan bertindak. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata. Amin.